kita pun sudah jenuh dulu lomba-lomba ya kayak begitu, yang apa namanya istilahnya lomba, kadang lomba burung, bukan burung, suara burung yang kita dengerin, teriakan peserta yang kita dengerin. Jadi apa ya, konsepnya kita mau lomba yang betul-betul satu suasana nyaman dan betul-betul bisa menyajikan penilaian yang betul-betul fair play loh, dan bisa dilihat dengan semua peserta juga gitu loh. Ya. Pilihan Anda ini 21, 22, 23, 24. Ya. Sekarang kita jadi 28, 28, 28, 28 plus. Sekarang 41, 41, 41. Ya, oke, 3. Terus itu bawah kita akan coret, Pak. Ini diajukan cuma tidak boleh. Ya, pengkonceran hanya akan ada di sini. A dan B-nya di sana. Ya, A dan B hanya boleh ditancap di 2 grade teratas. Di sini nanti dia akan tos. Mau di sini 3, 4, 5, tidak apa-apa. Tapi Anda hanya boleh menancap di 2 grade teratas. Sukses di kopdar yang pertama, ini kita akan mengadakan kopdar yang kedua dengan nanti pembahasannya langsung dengan pakar-pakarnya di sini dari pengurus AMM sendiri. Seperti apa nanti kita langsung sama Ajinya, Aji Ngurah dan Aji Vicky. Ya. Gini Ci, untuk sore ini mungkin kita mau bahas yang pertama mengenai konsep AMM. Jadi dari peralihan kemarin kan kita AMM menggunakan, kita sambil kopi ya, santai sambil kopi ya. Santai ya, mari silakan. Tapi saya lagi puasa jadi. Oh iya, maaf saya ngopi ya. Ya, ada apa ya, maaf ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, silakan, terima kasih. Tidak tergoda kan kalau kita ngopi kan? Belum tergoda ya, belum. Biar sambil santai ya. Oke, kembali lagi ke pertanyaan awal tadi. Dari konsep AMM ini tujuannya seperti apa? Mungkin dari Aji Ngurah dulu yang mau menjawab atau Aji? Nanti biar humasnya yang bicara. Masalah konsep begini. AMM. Dia humasnya di AMM, dia humasnya di AMM ya. Jadi AMM ini terbentuk itu pada awalnya karena beliau ini sama Pak Manggus lomba di SMM. Beliau benar-benar melihat sebuah lomba yang dikemas dan aturannya segala macam semuanya berjalan dengan baik. Benar-benar kita bisa menikmati suara burung dengan penilaian yang fair play, dan burung-burung itu juga burung-burung yang berkualitas. Nah, beliau berdua ini berkeinginan lah untuk bikin itu di Bali. Terjadilah yang AMM Bali seperti sekarang ini. Jadi tujuan kita itu ya untuk mengembalikan arti sejati dari lomba burung berkicau. Kita menikmati, jadi penikmat lomba yang benar-benar bisa membuat kita puas, terlepas dari burung kita juara atau enggak. Kalau kita melihat satu gelaran lomba yang apik, yang bagus, yang dikemas dengan menarik, tertib, beradab dan sebagainya, itu kan jelas kita ngelihatnya itu enak kan, bisa benar-benar bisa menikmati. Jadi ya tujuannya AMM ini dibuat ya memang buat untuk Bali, pecinta kicau mania Bali, khususnya murai batu dan anis merah. Kita persembahkan totalitas ini untuk mereka semua.
Jadi saya tambahkan sedikit ya. Jadi konsep semua itu sebenarnya gini. Kita pingin sebuah lomba dengan suasana yang nyaman, dengan penjurian yang menurut kita yang lebih fair play, yang lebih totalitas pekerjaannya. Jadi selama ini saya lihat di Bali kan lombanya dari dulu bergerak malah cenderung seperti itu biasa ya, menetap seperti itu ya. Saya ingin memberikan suatu nuansa ya, perubahan yang betul-betul apa ya kita mencoba memberikan yang lebih baik lah. Selama ini yang saya lihat di Bali kan dari dulu seperti itu, lomba seperti itu, dan kita pun sudah jenuh dari dulu lomba-lomba ya kayak begitu yang apa namanya istilahnya lomba, kadang lomba burung, bukan suara burung yang kita dengerin, teriakan peserta yang kita dengerin. Jadi apa ya konsepnya kita mau lomba yang betul-betul satu suasana nyaman dan betul-betul bisa menyajikan penilaian yang betul-betul fair play loh, dan bisa dilihat dengan semua peserta juga gitu loh. Nah, itu sih konsep awal kita seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita berharap dengan hadirnya AMM di Bali khususnya ini terbuka juga bukan hanya untuk Bali ya, untuk seluruh Nusantara, Nusantara bisa main di AMM ini itu. Jadi terbuka untuk Kicau Mania Nasional, silakan hadir kalau silakan berminat, yang penting yang punya burung bagus, yang jagonya bagus, silahkan hadir di AMM. Yang punya burung-burung jawara, silakan hadir di AMM. Ya. Betul, seluruh Nusantara. Saya sambil ngopi ya. Rekom dan member. Di sini kan di AMM itu kita ada kemiripan dengan SMM. Ya. Itu kita merekrut peserta, di sini bahasa merekrut itu menggunakan rekomendasi dan member. Seperti apa? Bisa dijelaskan untuk kriteria agar bisa masuk di rekom atau di member itu tersendiri? Saya jawab garis besarnya aja ya. Jadi untuk ketentuan persyaratan member dan rekom itu sudah ada aturannya secara tertulis. Nanti saya share setelah pembicaraan ini. Cuma yang mungkin perlu dijelaskan lagi adalah perbedaan antara member dan rekom, kan gitu saya. Apa sih itu member, apa itu rekom, kan gitu kan. Nah, untuk member di Anis Merah dan Murai Batu ini kita batasi hanya 48 orang. Kenapa kita batasi? Biar nggak terlalu banyak, kan gitu kan. Kita gantangan spesial G24, spesial G24, tidak lebih dari itu, ya kan. Tujuannya itu kan biar burung terpantau dengan baik apa segala macam kan doh. Oke, itu kan. Nah, sekarang member, kelebihan member nanti ya, ini bocoran dikit ya. Member itu nanti boleh dapat tiket murah dan boleh masuk ikut kelas-kelas bergengsi. Tiket murah hadiah gede. Intinya yang lebih difokuskan di sini ya. Prioritas utama itu segala ada di member. Tapi bukan berarti kita mengesampingkan rekom loh ya. Bukan berarti kita mengesampingkan rekom. Artinya ada kelas-kelas tertentu dalam AMM Bali yang hanya bisa diikuti oleh member, tapi tidak bisa diikuti oleh rekom gitu. Tapi seorang member bisa ikut di semua kelas. Ya, itu kelebihannya member sama kelebihannya member. Dan member itu juga nanti akan ada event-event tertentu. Nanti tunggu event kejutan dari ARBK beliau ini. Oh ya, jelas dong. Jadi apa keistimewaan member itu? Jelas kita istimewakan. Prioritas nomor 1, habis itu kelas-kelas tertentu yang sangat bergengsi, ya, yang hadiahnya gede, tiketnya murah, tapi tentu aja dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku loh ya, eksklusif banget. Hadiah yang wow dan betul ya, ada dan nanti pialanya ada. Saya bisa bilang saya agak besar, cuman penilaiannya sama, tetap mau member mau rekom, sistem nilainya sama semua. Kalau tidak ada yang membedakan ya. Jadi burung itu burung siapa, kayak burung member, burung rekom, akan yang saya pastikan akan dapat penilaian yang sama. Sama. Jadi kalau di sini ya Pak ya, jadi untuk rekom itu siapa yang merekomendasikan sebenarnya untuk masuk ke rekom, karena akhirnya untuk menjadi member kan di sini? Iya, nanti dari kesepakatan kita nanti terutama di pengurus kita pengurus juga akan kita pertimbangkan orang ini rekomnya seperti apa, yang mana termasuk kita bisa kasih rekom, kan dia pertimbangkan dari pengurus semua itu. Track record kita. Ya, track record juga. Yang pasti yang bisa ikut rekom itu yang pasti orang yang udah punya gaconya jago ya. Yang gaco juga udah kelihatan juga di kancah perburung, udah punya nama juga burungnya ya, seperti itu. Nah, karena kita kan memang orientasi kan memang ini untuk lomba burung gitu loh. Jadi betul-betul yang punya jago betul gitu loh.
Di daerahnya dia memang burungnya, di daerahnya dia sendiri dia udah punya burung yang betul-betul sering memang masuk dan udah punya nama. Nah itu salah satu mungkin yang rekom kita seperti itu. Coba nih, saya mau jelasin lagi dikit. Iya, silakan Mas Anya. Rekom itu ya harus melalui member dulu. Nantinya, oh ya, member dulu. Nanti ini karena ini masih kopdar kedua ya, kita juga masih jadi sosialisasi. orang itu dikumpulkan, Ya. tanda kutip dikumpulkan di grup WhatsApp tertentu, nanti baru kita saring untuk direkomendasikan apa seperti itu. Betul. Jadi contohnya di satu wilayah gini, karena kita kemarin udah ada kopdar yang pertama kan, di sana sudah ada beberapa peserta yang terlihat sangat antusias, baik dari Bali ataupun maupun luar Bali yang ingin menjadi member AMM. Nah, untuk di kopdar kedua ini kan kita lihat track recordnya mereka. Iya. Contohnya nih, ada satu peserta saya nggak bisa sebutkan nama ya, Mr. A kan. Begitu dia tahu brosur keluar kopdar 2 AMM langsung borong semua tiket. Saya borong langsung saya transfer ya. Babat habis semua kelas. Nah, karena dia sudah ada yang di kopdar pertama, jadi untuk kopdar kedua ini jikalau dia ini belum member karena belum lomba besar loh ya, masih kopdar.